Ini kan airnya di bor. Dikira oleh saya air permukaan. Sini sumber airnya di mana? Di belakang, Pak. Saya lihat sumber airnya. Ini sumur apa? Sumur ini produksi buat Produksi. Ngambil airnya air dari sungai. airnya dari bawah tanah, Pak. Wah, ini kemarin lagi nonton berita yang heboh banget ya. Jadi ceritanya kemarin pas Bapak KDM atau alias Bapak Deddy Mulyadi itu lagi sidak mata air yang katanya nih sumber airnya Aqua di gunung. Nah, ternyata di sono airnya itu ternyata sumbernya itu dari air bor. Jadi tuh masyarakat ada sedikit kaget ya, karena kan kalau kita termasuk Karin sendiri ya merasakan bahwa iklan atau persepsi yang coba dibangun oleh Aqua bahwa air mereka itu adalah air dari sumber mata air alami. Jadi kayak airnya tuh wah keluar alami dari gunung gitu. Tapi kok ternyata airnya dari air bor. Jadi ini ada sedikit pro dan kontra. Nah, mungkin biarpun secara teknis ya bahwa Aqua itu benar airnya adalah dari mata air pegunungan, tapi kelihatan itu masyarakat saat ini nih merasa terbohongi oleh iklan atau gimmick yang dibangun oleh Aqua sendiri. Aqua diperoleh dari mata air pegunungan melalui proses pengeboran. Pemahaman orang itu, Aqua itu ngambil air ini. Kan di iklannya begitu. Air ini bersumber dari sumbernya dari atas. Dari atas ditampung pakai pipa, dimasukin ke pabrik pengolahan. Masuklah ke galon. Pemahaman orang itu. Karena iklannya itu. Simpel itu ya, Pak ya? Ya simpel. Ya, itu simpel itu pemahamannya. Itu simpel itu pemahamannya. Itu simpel itu pemahamannya. Bukan sesimpel itu pemahamannya. Karena iklan yang ditampilkan itu. Gitu loh. Ternyata geningan ngebor. Bukan air, mata air langsung pegunungan. Karena Aquanya bikin iklannya itu. Kenapa harusnya Aquanya bikin iklan? Aqua diperoleh dari mata air pegunungan melalui proses pengeboran. Aqua sendiri udah klarifikasi. Nah, mereka bilang bahwa sumber mata airnya itu memang dengan sistem pengeboran, tapi sumber mata airnya tetap dari akuifer pegunungan. Dan semua proses pengeboran ini itu sudah sesuai dan mengantongi izin dari pemerintahan setempat. Bahkan sudah melalui uji teknis dari UGM dan juga Unpad. Jadi ini adalah klarifikasi dari pihak Aqua. Jadi Aqua ini air pegunungan apa air di bawah pegunungan? Pak Azwan, monggo. Jadi Aqua itu adalah air pegunungan. Memang simple gitu ya kita ngomong air pegunungan gitu ya. Nah, untuk melakukan klaim air pegunungan itu BPM itu minta bukti. Kalau dibilang ini air pegunungan, apa buktinya? Mungkin bisa gampang aja kan di lereng gunung gitu. Sumber air kita itu kita melakukan studi. Jadi dengan Universitas Pajajaran, jadi dengan Profesor Darmawan, dia profesor yang pertama hidrogeologi di Bandung. Jadi dengan Profesor Darmawan dan timnya, saya bisa membuktikan bahwa ini loh ada di lereng timur laut Susubang, itu di lereng timur laut Tangkuban Perahu. Nah, tapi kalau kita lihat ya dari sisi bisnis, bahwa Aqua ini memang jualannya bahwa Aqua itu adalah air dari pegunungan dengan citra air yang murni, alami, sehat, sehingga Aqua ini kesannya adalah air premium dan citra ini sudah terbangun di masyarakat. Nah, tapi karena satu kesalahan ini, citra Aqua tuh bisa tercoreng dan mungkin brand value mereka tuh bisa menurun karena satu berita atau satu news yang bisa membuat trust dari masyarakat berkurang kepada Aqua itu sendiri. Oke, nah kita ngelihat dari dampak terhadap lingkungannya ya. Nah, kalau kita ngelihat pabrik Aqua ini memang membantu ekonomi daerah. Pasti ada ngebantu dong karena dia menciptakan lapangan kerja. Jadi otomatis ekonomi di daerah di mana pabrik Aqua ada, ekonomi pasti lebih baik. Nah, tapi kita juga harus hati-hati karena pengeboran air ini merupakan salah satu masalah yang dialami secara nasional ya, apalagi di Pulau Jawa, di Indonesia juga, salah satu di ibu kota Jakarta ini. Karena kalau pengeboran air tanah terus-menerus itu bisa mengakibatkan lapisan tanah itu turun dan bahayanya itu nanti ke depannya adalah bisa rawan longsor. Dan ini yang harus diantisipasi. Aqua ini harus bereaksi dengan cepat terhadap masalah ini.
Nah, tapi di setiap permasalahan, setiap orang tuh pasti ada yang mengalami ketidakberuntungan, tapi ada juga yang mengalami keberuntungan. Nah, untuk kasus Aqua ini, saat ini yang mengalami keberuntungan adalah Cleo dan Amidis. Karena nih banyak orang nih yang dulunya mungkin fanatik ya dari Aqua sendiri, itu mulai beberapa ada yang beralih mencoba Cleo dan Amidis. Cleo sendiri tidak pernah memposisikan dirinya sebagai air pegunungan, tapi sebagai air murni yang diperoleh dari proses nanofilter yang membuang zat-zat atau bahan-bahan yang nggak dibutuhkan, sehingga air Cleo ini menjadi air murni. Itu posisinya dari Cleo. Sedangkan kalau Amidis sendiri kepanjangannya adalah air minum distilasi, merupakan air demineral yang diperoleh dari proses distilasi. Jadi ada kayak proses penyulingan ya, sehingga airnya itu menjadi air demineral yang lebih murni, lebih pure. Dan mereka nih lebih kelihatannya dalam posisinya saat ini, publik melihat bahwa Cleo dan Amidis ini lebih jujur, lebih terbuka, lebih transparan dibanding air mineral dari merek Aqua. Nah, jadi apa nih saran dari Ko Erwin buat Aqua? Nah, kalau menurut Ko Erwin saat ini Aqua tuh harus lebih terbuka ya kepada publik. Jadi Aqua itu mungkin harus mengganti narasinya. Kalau dulu kita lihat iklan Aqua itu seakan-akan yang ditampilkan tuh bener-bener air murni dari pegunungan, sejuk, alami. Itu branding yang dibangun oleh Aqua. Jadi dia bukan mengedukasi, tapi lebih membangkitkan gairah kita untuk membeli Aqua. Karena kalau kita beli Aqua, seakan-akan tuh kita ambil air murni dari pegunungan. Nah, Aqua mungkin harus mengganti proses iklannya menjadi lebih menjelaskan apa sih aquifer pegunungan. Nah, nanti di sini kalian bisa lihat ya aquifer pegunungan tuh seperti apa dan bagaimana cara proses distilasinya. Jadi dari aquifer pegunungan didistilasi, dan kenapa sih harus pakai pengeboran? Kalau kalian lihat tadi gambar yang kalian tampilin tadi itu, kalian bisa ngerti ngelihat gitu. Nah, mungkin Aqua itu mesti lebih edukasi gitu ya. Jadi mengubah sistem promosinya dari yang dulu hanya membangkitkan emosi ke lebih bagaimana edukasi nih ke para pengguna-pengguna atau pengkonsumsi produk Aqua tersebut. Jadi Aqua itu harus mengganti narasinya. Dan Aqua itu mungkin harus lebih terbuka ya. Mungkin kalau misalnya ada hotline atau bikin FAQ ya, jadi mesti kasih tahu nih lebih jelas lagi gitu. Dan mungkin ya karena kan ada orang yang bilang juga kan efeknya tadi seperti kalian jelasin di awal bahwa ada dampaknya kalau ngebor terus menerus. Mungkin Aqua bisa bikin CSR juga gitu ya, supaya masyarakat tuh bisa menilai bahwa Aqua itu bukan cuman ambil mata air dari pegunungan tersebut, tapi turut menjaga supaya ketika ada proses pabrik dari air minuman Aqua ini nantinya nggak akan merusak lingkungan sekitar gitu, tapi justru bisa berdampak positif bukan hanya secara ekonomi, tapi juga menjaga keberlangsungan dari mata air itu sendiri dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Ini pelajaran yang sebenarnya kita bisa ambil ya dari Aqua. Yang pertama adalah branding kita itu harus mungkin di zaman sosmed ini ya, brandingan kita itu mungkin harus lebih jujur. Ya dalam arti ya kita harus terbuka apa adanya gitu loh. Jadi ketika masyarakat nanti mendapatkan fakta-fakta yang mereka dulu nggak tahu, mereka tuh nggak akan terlalu kaget gitu. Dan yang berikutnya adalah jangan terlalu overclaim. Ya jangan terlalu overclaim branding kita. Karena kalau terlalu overclaim nanti kebuka rahasianya ya, tanda kutip rahasianya, itu konsumen kita bisa hilang trustnya kepada brand kita sendiri. Dan kedepannya juga mungkin brand itu udah nggak bisa hanya satu arah gitu, tapi brand itu harus membangun hubungan dengan komunitasnya, dengan customernya, sehingga customer itu merasa ada kepemilikan atas brand itu sendiri. Dan kalian sih sebenarnya sangat yakin dengan manajemen Aqua, apalagi udah di backup sama Danone ya, yang udah beroperasi di puluhan, mungkin ratusan negara. Mereka sebenarnya pasti udah pernah ngalamin hal-hal begini gitu. Dan kita akan ngelihat ke depannya bagaimana Aqua bisa mengatasi PR crisis ini, dan apakah mereka akan tetap leading di top of mind-nya customers,
atau malah brand-brand lain seperti tadi yang Koren udah sebutin, Cleo, Amidis, atau mungkin air minuman seperti Prima yang bisa makan momen ini untuk masuk ke dalam celah yang ditinggalkan oleh Aqua ini. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana? Apakah kalian termasuk salah satu konsumen setia Aqua dan kalian sudah mulai kehilangan kepercayaan terhadap Aqua dan mulai berpaling kepada brand-brand lain? Atau menurut kalian ya nggak apa-apa lah, toh udah minum Aqua dari dulu dan nggak ada masalah? Nanti kalian boleh spill di kolom komen. Dan sekian dari Karwin, salam Go M.